Sampean kan nonton di YouTube sama di Facebook toh. Jadi hati-hati Iya, jangan pernah aku menyebut nama siapapun karena secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Ada apa, Mbak? mau curhat. Aku lagi dilema banget sama bosku nih. Kenapa dilemanya? Kenapa, sayang? Aku kan kerja di rumah dia ini baru 1 tahun 1 bulan ya. Nah, dulu aku sebelum masuk rumah ini kan buat perjanjian kalau aku setahun pulang cuti. Nah, pas aku setahun dia ngasih aku pulang cuti. Aku cuti itu kan balik nikah ya. Nah, setelah aku balik ke sini, dia tahu kalau aku udah nikah. Terus sikap dia itu udah jahat banget berbanding 100 derajat lah dari sikap sebelumnya. Sebelum aku balik Indonesia itu baik banget. Gaji aku sebulan itu sampai 10.000. Dikasih dia uang setiap bulan itu 10.000. Aku kan waktu dia ngegaji aku 10.000 aku nanya, "Pingsang kok kamu gaji aku sekian? Kenapa?" Aku nggak mau, kamu gaji aku sesuai di kontrak aku aja 4630. Terus dia ngomong, "Enggak, kamu aku lihat rajin, kamu baik, kamu jujur. Jadi aku kasih kamu 7.000, uang jajan kamu 2.000, sama uang lembur kamu 1.000," gitu ngomongnya. Aku kan heran, aku nggak pernah lembur. Setiap minggu aku libur. Terus kan aku mikir kok kalau aku nolak dia itu mukanya itu nggak enak dilihat kan. Jadi aku ambil setiap bulannya. Majikanku kan duda sih, nggak ada istri. Aku tinggal bertiga sama anaknya ini yang masih gadis. Aku nggak tahu kalau dia tuh punya hati sama aku. Nanti akhir-akhir ini baru ketahuan sama aku pas pulang dari Indo kan dia tahu aku udah nikah. Dia itu setiap hari nyari masalah loh. Ada-ada aja yang mau dimarahin, yang nggak masuk akal. Anaknya yang berbuat salah, aku yang dimarahin. Libur pun sekarang aku nggak boleh sama dia, nggak boleh keluar rumah. Terus seminggu ini ya, yang bikin aku kayak takut banget. Aku kan udah nikah ya, Ci. Jadi aku tuh kayak ngejaga diri banget buat nggak itu sama laki-laki lain kan takut. Terus anaknya kan kalau pagi gini kan jam 12 siang itu udah pergi kerja. Pulang itu jam 10 malam, kadang jam 11 malam kan. Jadi di rumah itu otomatis aku cuma berdua sama dia. Nah, dia itu kalau habis makan jam 7 malam, terus dia duduk ngerokok, jam 8 dia mandi. Mandi itu nggak mau tutup pintu. Nggak ditutupnya pintu kamar mandi. Terus kan aku kesana kemari, nggak kasih makan anjing, nyapu. Itu mandi lama banget sambil mainin kontolnya di kamar mandi kan. Ya, aduh gimana sih ngomongnya kan aku lewat-lewat terus kamar mandinya kan dia nggak nutup pintu. Jadi kan kelihatan dia di dalam kamar mandi. Jadi aku 1 minggu ini bener-bener udah kayak takut banget loh. Rumah ini udah kayak apa ya. Jadi kalau dia di rumah itu perasaanku bawaannya takut karena anaknya sehari-hari itu nggak di rumah kerja. Oke, sesuatu yang sangat sulit, tidak mudah, apalagi kamu nggak punya majikan perempuan, kamu cuman sama majikan laki-laki. Jadi Iya. agak repot juga. Tapi kan dia tidak memperlakukan kamu yang tidak senonoh kan? Dia tuh masuk dapur pernah kemarin malam ya. Kan dapurnya kan lempit, terus ada mesin cuci, terus tempat naruh baju kotor kan di samping mesin cuci itu di dapur. Aku lagi nyuci piring tuh. Dia lewat tuh, kontol dia itu diituin di pantatku. Berasa itunya keras banget. Aku tuh sampai gemetaran di dapur, iya. Kenapa sekarang banyak kasus yang majikan ganjen ya? Aku gemetar bukan nafsu apa sama dia, aku takut. Aku kan terus mikirnya, ya ampun aku istrinya orang loh. Terus sekarang itu dia udah ngomong sama aku tadi malam, sekarang kamu aku gaji 5.000 ya. Dia udah nggak mau gaji aku 10.000 karena dia tahu aku udah nikah. Mungkin aku mikirku ya nggak apa-apa bersyukur aja dia masih ngegaji aku kan. Oke, jadi sebelum nikah gaji nggak aku bermasalahin. Sebelum nikah kamu digaji 10.000. 10.000. Setelah nikah kamu cuma digaji 5.000. 5.000. Tapi kamu dalam kontrak ini kamu tidak melakukan apa-apa sama dia kan?
Nggak pernah, demi Tuhan nggak pernah. Setelah kamu pulang dari Indonesia dan dia tahu kamu menikah, sikap dia berubah? Iya, berubah. Dan sekarang barangnya dia, terongnya dia disentuh-sentuhin ke kamu gitu? Iya, terus ditunjuk-tunjukin gitu. Dia nunjukin terongnya ke kamu? Iya, di kamar mandi itu sambil aku kan lewat, pernah kan sekali aku lewat terus nggak sengaja ngelirik ke kamar mandi, namanya pintu nggak ditutup kan. Jadi kamu Terus ada lewat ngelirik di ngambil, pintu mandi, bapakmu lagi main terong? iya, iya. Terus kan dia sambil teriak gitu, Leyum Yuwa Otiu Leya. Ya Hah? ampun, aku sampai, iya ngomongnya kayak gitu. Leyum Yuwa Osion Tiu Leya. Gitu ngomongnya, aku sampai gemetaran dan rumahku keringat dingin, tapi keringat itu kayak biji-biji jagung yang keluar, saking takutnya aku. Ya ampun, aku kan yang takutku gini, orang sini kan pandai memutar balikan fakta, nggak semua orang Hong Kong, cuman aku takutnya, aku kan kerja sini udah 8 tahun, takutku yang kejadian sebenarnya lain, kejadian sebenarnya lain, terus yang dibilangnya lain, aku takutnya gitu, Betul, betul, betul. Jadi sebenarnya kamu ikut majikan ini sudah 8 tahun? Belum, aku ikut dia ini baru 1 tahun, aku pindah kan, aku oke. 8 tahun itu di tempat lain. Oh, yang 8 tahun tempat lain, terus ini majikan baru 1 tahun. Terus kayaknya sekarang sebelum menikah itu dia selalu nunjukin terongnya atau sesudah menikah ini baru dia nunjukin terongnya? Sudah nikah ini. Kalau sebelum itu dia tuh kelihatan baik banget, baik kayak ngerangkul, kayak aku sama anaknya itu nggak dibeda-bedain kan. Oh, kamu Kayak juga sama aja. dirangkul gitu sama majikanmu? Iya. Aku kan sama anaknya seumuran. Anaknya kan 31, aku 30. Oh, bapakmu umur? 64. Oh, oke, sudah asuk-asuk lah. Tapi masih kuat, dia masih kerja. Bukan masalah kuat enggaknya sayang, maksud aku adalah kalau umur 64 kan sudah puber yang ketiga gitu loh. Iya, aku nganggap dia bapakku karena seumuran bapakku, dia emang seumuran bapakku. Jadi aku tuh kerja, namanya udah lama ikut orang sini, terus aku pernah ngerawat kakek nenek kan dulu di Yunlong. Jadi aku memperlakukan dia itu kayak orang tua aku sendiri loh. Tapi kamu biasa dipeluk-peluk gitu juga sama dia, karena berpikir bahwa dia adalah menganggap kamu sebagai anaknya, seperti itu? Biasa, sebelum nikah. Biasa, aku pun kalau ulang tahun itu, dia nyium pipi aku kiri kanan, terus selamat ulang tahunnya. Tuh, jadi terus dia ngasih uang bapakmu gitu. pernah nyium kamu waktu sebelum kamu nikah gitu? Iya, waktu ulang tahun pernah dia nyium pipi aku. Sama kayak anaknya kan nyium aku, selamat ulang tahun Cece. Terus dia ikut nyium juga gitu, selamat ulang tahun ya. Terus dia ngasih uang itu di envelope 2.000. Gitu. Tapi setelah aku pulang cuti, dia kan tahu aku udah nikah, aku kan ngomong, aku kan nggak maksudnya nggak mungkin lah aku sembunyiin aku udah nikah. Aku nggak mau, aku bilang sama anaknya, kan anaknya pas lihat HP aku tuh ada foto aku tuh pas dihidupin HP-ku langsung layarnya itu latarnya kan foto aku sama suami. Terus anaknya nanya, Cece kamu udah nikah beneran ya? Aku bilang udah. Terus bapaknya langsung cemberut kan. Nah kan udah aku bilang dulu tuh bukan pulang cuti mau lihat ibunya, mau lihat kakak saudara-saudaranya, bukan mau pulang nikah. Dari situ tuh dari malam itu udah kelakuannya itu udah kayak aneh, pokoknya menurut aku aneh, terus menakutkan. Aku bingung. Aku juga bingung, Mbak, mau komen gimana. Soalnya kan kamu masih butuh uang. Kalau kamu nge-break, ya pastinya kamu harus pulang Indonesia dan kamu kehilangan pekerjaanmu dan aku bingung ngomong sama anaknya ini kan baik banget, sayang banget sama aku. Terus kalau aku tiba-tiba keluar, aku bingung mau jelasin ke anak ini alasanku apa. Tapi gini Mbak, sebenarnya satu hal, kamu tidak perlu memikirkan orang lain, kamu tidak perlu memikirkan kebahagiaan orang lain, yang terpenting adalah dirimu dulu. Setelah kamu bisa menyelamatkan dirimu, setelah kamu bisa bahagia, kamu baru bisa membahagiakan orang lain. Pertanyaan saya, kamu masih mau bertahan atau tidak? Kok nggak? 係啊，有間保持嘅，係啊。你嗰次仲同我講話買機票最好買埋一齊可以係你間 PT 有兩個10月1號同日嚟。係啊。Oke. Kamu kalau masih butuh uang ya bertahan, kalau nggak butuh uang
harus pergi sayang, memang itu di zona mulai berbahaya menurutku ya. Iya, Onga. ya namanya uang ya. Hah? Ni 11號其他妹飛過嚟嗰個係幾多個 number？ 乜嘢幾多個 number？ 個妹啊，幾多個 number？ 個 case 幾多個 number？ 唔係我哋㗎，唔係我哋個工人㗎，另外個工人。即係咪經我哋公司？唔係我哋公司。即係個 PT 咁啱有幾多個 number？ 係啊。Iya Mbak. Yang namanya uang ya pasti butuh lah C. Tapi kan aku gini mikirku semalam tuh aku sambil nangis kan ngadu sama suamiku. Terus suamiku ngomong gini, ya udah kalau emang nggak itu pulang aja, kamu nyampe di Indo. Kalau emang masih mau kerja, kamu proses dari Indo. Kamu kan udah sana jadi udah agak gampang dikit kalau nyari majikan kan balik lagi ke sini. Benar. Jadi menurut aku adalah kalau suamimu, keluargamu sudah menyarankan kamu untuk pulang Indonesia, menurut pendapatku ya lebih baik pulang aja. Karena sekali lagi kalau kasus pelecehan itu sangat sulit sekali pembuktiannya. Paham nggak maksudku? Iya. Apalagi terongnya sudah disentuh-sentuhin ke pantat kamu atau disentuhin ke tubuhmu itu udah nggak jelas itu. Udah di pantat itu dia lewat naruh baju itu kan aku padahal udah nyander banget aku di tembok itu di lemari kan biar dia nggak nyentuh aku kan luas dia kan kecil. Dia sengaja dia kan habis mandi nggak pakai celana dalam kerasa kan itunya keras banget di pantatku digesek-gesekin. Nah digesekin kamu nggak pergi? Kamu nggak bilang sih entah nggak gitu? Iya aku bilang Miwa. Aku bilang gitu kan, jangan aku bilang gitu, nanti aku kasih tahu anak kamu loh. Terus dia sambil mukanya itu nggak enak datang ke sini. Terus aku dengar dia teriak-teriak ke kamar, kamu itu aku yang ngambil, kamu itu harus nurut kataku gitu. Oh, kalau masalah pekerjaan iya kamu harus nurut sama majikan. Tapi kalau masalah perterongan itu bukan hak kamu sayang. Itu di luar pekerjaan kamu. Kamu bekerja di situ untuk bekerja, bukan untuk memuaskan nafsu majikan. Jadi kalau memang suamimu sudah menyarankan untuk kamu pulang, menurutku lebih baik kamu pulang saja dan kasih waktu majikan berbicara baik-baik dengan majikan. Kalau kamu terus kayak gini dan aku merasa tidak nyaman, aku akan pulang. Iya, aku mikirku gitu sih. Ntar malam kan anaknya kerja ya, anaknya belum bangun tuh masih di kamar jam 12 dia bangun. Aku mau ngomong baik-baik tapi mau aku rekam itu suara dia. Ya, sebagai bukti. Iya, sekarang ini aja suaramu kerekam kan sebagai bukti bahwa kamu dilecehkan, tapi nggak ada bukti loh, Nduk. Makanya itu pelecehan, pemukulan, penyiksaan itu sangat sulit sekali saat kita disidangkan karena memang kan nggak ada buktinya.